Shalom, salam, damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Saya berdoa, kiranya Ibu Bapak, Saudara semua ada dalam rengkuan kasih Tuhan. Pagi menyapa saat ini akan angkat satu judul, perkataan yang meneduhkan. Perkataan yang meneduhkan. Saudara, di sekitar kita, kadang kita dipengaruhi oleh komentar, dipengaruhi oleh pendapat orang, dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita yang membuat kita gelisah. Sekarang ada yang namanya, kita dengar megatrust, yaitu bencana yang nanti karena retakan lapisan bumi itu runtuh, membuat gempa yang dahsyat. Celakanya konon itu nanti ada di daerah pantai, jadi akan muncul tsunami yang besar. Gempa itu menurut penelitian itu 8,9 bahkan 9,1 skala Richter. Sementara di Jepang yang cuma 7,1 itu mampu menghancurkan semua dan menimbulkan gelombang tsunami yang hebat. Maka orang mulai bingung, orang mulai takut. Wah, gimana nanti ini yang ada di Segoro Kidul dan sekitarnya ini? Bagaimana dengan Purworejo dan sekitarnya? Bahkan ada komen, ada 3 sungai jalan tol untuk tsunami yang akan menambah parahnya Purworejo katanya. Yaitu yang disebut dengan Kali Bogowonto, ya Kali Jali, dan Kali Papar di perbatasan Kebumen. Nah, semua jadi gelisah. Ada yang komen, jangan abai, maksudnya jangan menyepelekan, kita harus hati-hati, kita harus siap-siap selagi ada, kita buat keputusan-keputusan yang penting, kesiagaan terhadap bencana. Tapi jangan lebay, takut. Saudara, perkataan-perkataan yang ada di medsos ini selalu ada dan kadang-kadang tidak meneduhkan, tapi membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Dan hari ini saya mengajak, kita akan melihat satu tema, perkataan yang meneduhkan. Mari kita membuka di dalam kesaksian kitab Injil Matius. Mari kita lihat pada kesaksian Injil Matius. Matius 14. Saya baca nasnya ya, ayat 27. Matius 14 ayat 27. Tapi supaya jelas kita mulai baca ayat 26 kemudian 27. Yang demikian firman-Nya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di tengah kecemasan, di tengah ketakutan, di tengah kekhawatiran dan perasaan-perasaan yang tercampur aduk, Yesus meneguhkan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Bagaimana kita belajar untuk menghadapi situasi dengan perkataan yang meneduhkan? Seorang ibu kaget karena mendapat kabar bahwa suaminya kecelakaan dan meninggal dunia. Tentu ibu ini sangat kaget, sedih, bahkan dia hampir pingsan karena suaminya kecelakaan dan meninggal. Dia melirik 2 anaknya, pating klerit nangis,
Yang satu masih PAUD TK ya, yang satunya SD. Mereka berteriak, ayah, ayah. Dan ibu ini merasa, hatinya itu tercapek-capek gitu. Karena apa? Karena sekarang anak ini tidak punya ayah. Yang paling repot adalah pekerjanya ayah, ibunya nggak bekerja. Jadi bisa dibayangkan, kepala keluarga yang bekerja meninggal dunia mendadak. Dan ibu ini tentu saja dia sedih. Tapi dia tidak tegel, dia tidak tega melihat anaknya, dan kemudian dirangkulnya anaknya itu sambil menangis. Di pangkunya yang satunya berdiri, dipeluknya dua-duanya, dan dia mengatakan begini, tenanglah. Sambil dia tarik nafas, sambil dia dia jaga jangan sampai dia menangis di depan anaknya. Meskipun tidak bisa disembunyikan, ini air mata keluar juga. Lalu dia berkata, tenanglah kak, tenanglah dik, masih ada mama. Biarkan ayah pergi menghadap Tuhan. Dia berkata begitu dengan terbata-bata, dengan suara yang berat, kelihatan dipaksakan. Tapi kata-kata itu sangat ampuh. Karena apa? Anaknya melihat mamanya dan kemudian tenang. Ya kakak, adik, tenanglah. Masih ada mama. Dalam perjalanannya, ini kan kisah puluhan tahun yang lalu. Si ibu ini kerja keras, banting tulang, supaya dua anaknya, kakak dan adik ini, bisa sekolah, bahkan bisa kuliah. Dibantu oleh keluarga besar, dan sukses dua-duanya. Dan ketika si ibu ini meninggal dunia, dua orang anaknya teringat, tenanglah kak, tenanglah dik, masih ada mama. Kesaksian ini mengingatkan saya pada perkataan Tuhan Yesus. Para murid yang takut karena Yesus berjalan di atas air, tidak biasa ya. Meskipun kita sekarang tahu, karena Yesus itu kan, ya karena dia kan penuh kuasa ya tahu. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya mengajak dari renungan ini, belajarlah untuk menyapa sekitarlah. Tenanglah. Tenanglah, jangan takut. Ada Tuhan yang menolong kita. Tenanglah. Bagi yang sakit, tenanglah. Tugas kita berupaya. Penyembuhnya adalah Dia. Tenanglah. Yang masih cari pekerjaan, tenanglah. Tugasmu berupaya. Penentunya adalah Dia. Yang penting dilakoni kanthi seneng tur sumarah, berserah kepada Tuhan. Bagi yang masih sendiri dan merindukan pasangan hidup, tenanglah, tugas kita adalah berupaya, penentunya adalah Dia. Bagi yang menghadapi banyak pergumulan hidup, kesulitan dan persoalan, tenanglah, karena kita milik Tuhan. Tentu, tenanglah di sini bukan penghiburan kosong, tapi sungguh-sungguh karena Tuhan memberi kekuatan. Tenanglah, ini aku, janganlah takut. Semoga Tuhan menyertai kita, memampukan kita menghadapi kesulitan dalam hidup yang macam-macam ini, dan kita berlaku tenang. Mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Tuhan, kami dirundung banyak masalah, ketidaktenangan malah. Kami merindukan sikap bergantung di dalam Tuhan, sikap tabah dalam melangkah, dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Semoga kami dikuatkan, dan terlebih yang mendengarkan pagi menyapa ini, dimanapun Tuhan memberkati satu persatu kami. Kami yakin Tuhan sumber kekuatan yang sejati. Haleluya.
Amin.